Ibuku menyelipkan sebuah surat cepat, pura-pura sakit dan segera pergi dari sini. Aku menatapnya bingung, tanganku sedikit gemetar saat menyentuh kertas tisu kasar yang terasa sangat kontras dengan kemewahan taplak meja sutra di bawahnya. Ibuku mengangguk panik, matanya yang biasanya teduh kini membelalak ketakutan, seolah-olah ada malaikat maut yang sedang berdiri tepat di belakang punggungku. Aku syok tak percaya saat tahu, ternyata selama ini suami dan ibu mertuaku menyimpan rahasia yang begitu kelam di balik senyum santun mereka. Namun sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Malam itu hujan turun membasuh kota dengan sangat deras, menciptakan suasana yang kian mencekam saat mobil sedan hitam milik suamiku, Aris, memasuki gerbang tinggi kediaman Ibu Widya, ibu mertuaku. Aku duduk di kursi penumpang dengan perasaan yang tidak menentu. Sudah 2 tahun aku menikah dengan Aris, dan selama itu pula aku selalu merasa ada dinding kaca yang menghalangi kami. Aris adalah pria yang sempurna di mata publik, seorang arsitek sukses, tampan dan sangat berbakti pada ibunya. Namun setiap kali kami berkunjung ke rumah besar ini, Aris berubah menjadi sosok yang asing. Dia menjadi lebih diam, lebih waspada dan matanya selalu mencuri pandang ke arah jam tangan, seolah setiap detik adalah hitungan mundur menuju sesuatu yang mengerikan. "Nara, kamu pucat sekali," tegur Aris pelan sambil mematikan mesin mobil. Suaranya datar, tanpa ada nada kasih sayang yang biasanya dia tunjukkan di rumah kami sendiri. Aku hanya memaksakan senyum kecil sambil merapikan gaun panjangku. Aku merasa seperti domba yang sedang diantar menuju kandang serigala. Di depan pintu utama yang menjulang tinggi, Ibu Widya sudah berdiri menunggu. Wanita itu selalu tampil elegan dengan kebaya brokat mahal, namun matanya yang tajam seperti elang selalu berhasil membuat nyaliku menciut. Dia memelukku, tapi pelukannya terasa dingin, seolah-olah dia sedang mengukur berat badanku untuk sebuah timbangan. Kami masuk ke ruang makan yang diterangi lampu kristal besar yang berkilauan. Di sana sudah duduk ibuku, Ibu Lastri. Aku terkejut melihat kehadirannya, karena Aris tidak memberitahuku bahwa ibuku juga diundang. Ibuku duduk di sudut meja dengan wajah yang sangat pucat, tangannya terus memilin ujung hijabnya. Saat mata kami bertemu, aku melihat kilatan permohonan di matanya, sebuah tanda bahaya yang sangat jelas. Makan malam dimulai dengan suasana yang sangat formal. Pelayan-pelayan berseragam hitam mondar-mandir menyajikan hidangan pembuka berupa sup asparagus yang mengepulkan aroma harum. Namun bagi aromanya justru terasa mual di perutku. "Nara, kudengar kamu sedang rutin memeriksakan diri ke dokter spesialis jantung." Ibu Widya membuka percakapan sambil memotong daging stiknya dengan sangat rapi. Aku tersedak sedikit karena aku tidak pernah memberitahunya soal pemeriksaan rutin itu. Itu adalah rahasia kecilku, karena aku hanya merasa sering berdebar belakangan ini. Aris menatapku tajam, seolah menuntut jawaban. Aku mengangguk pelan, mengakui bahwa aku memang sempat merasa tidak enak badan. Ibu Widya tersenyum, sebuah senyum yang tidak pernah sampai ke matanya. Dia berkata bahwa kesehatan adalah segalanya, terutama bagi seseorang yang memegang tanggung jawab besar di masa depan. Saat itulah ibuku bangkit, berpura-pura ingin membantu pelayan di dapur. Saat melewati kursiku, dia menjatuhkan sendoknya dengan sengaja. Saat aku membantunya mengambil sendok, disitulah dia menyelipkan kertas tisu kecil itu ke telapak tanganku. Pura-pura sakit dan segera pergi dari sini. Tulisannya sangat cakar ayam, tanda dia menulisnya dalam keadaan luar biasa tertekan. Aku merasakan dingin menjalar dari ujung kaki hingga ke kepala. Aku menatap ibuku yang sudah kembali ke tempat duduknya. Dia mengangguk panik saat menyadari aku telah membaca pesan itu. Jantungku berpacu. Suara denting garpu dan pisau di ruangan itu tiba-tiba terdengar seperti palu yang menghantam paku peti mati. Aku melirik ke arah Aris. Ada sesuatu yang sangat salah. Kenapa ibuku memintaku lari? Dan kenapa Ibu Widya tahu soal riwayat medisku yang sangat pribadi? Aku teringat beberapa hari yang lalu, Aris memintaku menandatangani beberapa dokumen asuransi jiwa baru yang katanya sebagai investasi masa depan. Aku menandatanganinya tanpa membaca detail, karena aku mempercayainya. Namun sekarang, kecurigaan mulai tumbuh seperti parasit yang menggerogoti pikiranku.
Tiba-tiba, seorang pelayan membawakan sebuah mangkuk sup khusus untukku. Ini sup herbal pilihan Ibu Widya, khusus untuk menguatkan jantungmu, Nara, ujar ibu mertuaku dengan nada yang sangat manis, hampir terlalu manis untuk menjadi nyata. Mangkuk itu diletakkan tepat di depanku. Uapnya membubung tinggi, membawa aroma rempah yang menyengat, yang entah kenapa mengingatkanku pada bau obat-obatan di rumah sakit. Aku menatap cairan kental di dalam mangkuk itu, dan saat itu juga aku melihat bayangan ibuku di pantulan air sup tersebut. Dia sedang menutup matanya sambil berkomat-komit, seolah sedang merapalkan doa terakhir untuk keselamatanku. Aku tahu aku tidak boleh meminum sup itu. Aku harus segera bertindak sebelum terlambat. Tanganku yang berada di bawah meja meremas kertas tisu dari ibuku erat-erat. Aku harus mencari cara untuk keluar dari rumah ini tanpa memicu kecurigaan mereka. Jika aku langsung lari, mereka pasti akan mengejarku. Aku harus bermain peran. Aku harus menjadi aktris terbaik malam ini jika ingin melihat matahari esok pagi. Aku merasakan keringat dingin mulai membasahi pelipikku. Mangkuk sup herbal di depanku seolah-olah berubah menjadi lubang hitam yang siap menelan nyawaku. Aku bisa merasakan tatapan mata Ibu Widya yang tidak berkedip, memaku posisiku. Sementara Aris di sampingku justru menunjukkan ketenangan yang sangat tidak wajar. Tangannya yang tadi meremas celana kini sudah rileks, namun dia terus memperhatikanku dari sudut matanya, menunggu sendok perak di tanganku menyentuh cairan kental tersebut. Peringatan ibuku di kertas tisu itu terasa membakar telapak tanganku. Aku harus segera bergerak. Strategi pertama adalah pengalihan. Aduh, rintihku pelan sambil menjatuhkan sendok perakku ke dalam mangkuk, hingga menimbulkan suara denting yang cukup nyaring. Aku memegangi dadaku, menarik nafas pendek-pendek seolah oksigen di ruangan luas ini tiba-tiba habis. Mas Aris, dadaku rasanya sesak sekali. Jantungku berdebar sangat kencang. Aku melihat perubahan instan di wajah Aris. Ada kilatan kepanikan, tapi bukan kepanikan seorang suami yang takut kehilangan istrinya, melainkan kepanikan seseorang yang rencananya terancam gagal sebelum dimulai. Ibu Widya bangkit dari kursinya dengan gerakan yang sangat anggun, namun penuh tekanan. Nara, mungkin itu hanya reaksi karena kamu belum makan. Ayo, habiskan dulu supnya. Itu akan menenangkan sarafmu. Suaranya lembut, namun matanya memancarkan perintah yang tidak boleh dibantah. Aku menggelengkan kepala dengan lemah. Mataku mulai berkaca-kaca agar terlihat lebih meyakinkan. Aku melirik ke arah ibuku, Ibu Lastri, yang kini berdiri dengan tubuh gemetar. Dia mencoba menolongku dengan suaranya yang serak. Mungkin Nara butuh udara segar, Jeng Widya. Biar saya antar dia ke teras sebentar. Namun Aris dengan cepat memotong. Tidak, Ibu. Biar saya saja yang mengurus Nara. Ibu duduk saja. Aris berdiri dan merangkul pundakku. Cengkramannya terasa kuat, lebih seperti sebuah kuncian daripada pelukan protektif. Ayo Nara, kita ke kamar atas dulu. Kamu harus istirahat. Di saat itulah, sebuah ide gila muncul di benakku. Saat Aris menarikku berdiri, aku sengaja menyenggol meja dengan pinggulku, membuat gelas kristal berisi anggur merah milik Aris tumpah dan membasahi taplak meja serta jas mahalnya. Ya ampun, maaf mas, aku benar-benar pusing, seruku sambil menutup mulut. Aris menggeram rendah, melihat noda merah yang merusak penampilannya. Dalam detik-detik kekacauan kecil itu, saat Ibu Widya memanggil pelayan untuk membersihkan meja, dan Aris sibuk mengelap jasnya, aku melihat ibuku dengan gerakan secepat kilat menukar mangkukku dengan mangkuk milik Ibu Widya, yang kebetulan belum disentuh sama sekali. Gerakan itu sangat halus, hanya aku dan ibuku yang tahu. Jantungku hampir melompat keluar saat melihat keberanian ibu. Sudah, tidak apa-apa. Aris, bawa istrimu ke atas, biar aku yang membereskan ini, ujar Ibu Widya sambil duduk kembali dengan angkuh. Dia tidak menyadari bahwa maut yang dia siapkan untukku kini berada tepat di hadapannya. Aris menuntunku ke tangga, namun sebelum kami melangkah jauh, aku menoleh dan melihat Ibu Widya mengambil sendok. Dia tampak kesal karena makan malamnya terganggu, dan untuk menenangkan dirinya, dia menyendok sup tersebut, sup yang dia pikir miliknya, namun sebenarnya adalah cairan mematikan yang dia siapkan khusus untuk menyingkirkanku malam ini. Aris membawaku ke kamar tamu di lantai 2 dan mengunci pintunya dari dalam. Aku duduk di tepi tempat tidur dengan tubuh yang benar-benar bergetar. Aris berdiri di depan jendela, membelakangiku.
Suasana kamar itu sangat sunyi, hanya suara detak jam dinding yang terdengar seperti suara langkah kaki yang mendekat. Kamu tahu, Nara, suara Aris terdengar sangat rendah dan dingin, berbeda jauh dengan suara suami yang biasanya memanjakanku. Terkadang, mencintaimu saja tidak cukup untuk menyelamatkan bisnis keluarga kami. Ibu benar, kamu adalah variabel yang harus dikorbankan demi kebaikan yang lebih besar. Aku tersegun. Kalimat itu adalah pengakuan secara tidak langsung. Apa maksudmu, Mas? Bisnis apa? Kita baru saja menandatangani asuransi jiwa itu. Bukankah itu untuk masa depan kita? Kita, Nara, bukan masa depan kita. Perusahaan ayahku sedang berada di ujung tanduk karena kesalahan investasi yang kubuat. Polis asuransimu adalah satu-satunya cara untuk menyuntikkan dana segar tanpa harus menjual aset rumah ini. Ibu sudah mengatur semuanya. Kematianmu akan terlihat seperti serangan jantung alami, mengingat riwayat medismu yang sudah kami modifikasi di rumah sakit. Aku merasa dunia di sekelilingku runtuh. Pria yang selama 2 tahun ini berbagi tempat tidur denganku, pria yang berjanji akan menjagaku di depan Tuhan, ternyata telah merencanakan kematianku bersama ibunya sendiri. Air mata kemarahan mulai mengalir. Aku bukan lagi wanita lemah yang ketakutan. Aku adalah wanita yang dikhianati dan kini sedang berjuang untuk hidup. Tiba-tiba, dari lantai bawah terdengar suara teriakan yang sangat memekakan telinga. Suara gelas pecah dan kursi yang terbalik mengikuti setelahnya. Aris tersengkak. Dia langsung membuka pintu kamar dan berlari ke balkon lantai 2 untuk melihat apa yang terjadi di ruang makan. Aku mengikutinya dari belakang dengan hati yang berdebar. Di bawah sana, pemandangan mengerikan tersaji. Ibu Widya sedang mencakar lehernya sendiri. Wajahnya membiru dengan busa putih mulai keluar dari sudut mulutnya. Dia terjatuh dari kursi, kejang-kejang di atas lantai marmer yang dingin. "Ibu!" teriak Aris histeris. Dia melompati anak tangga satu persatu dengan panik. Aku terpaku di puncak tangga, melihat ibuku yang berdiri mematung di sudut ruangan dengan wajah penuh teror sekaligus kelegaan. Aris bernilut di samping ibunya, mencoba memberikan bantuan, namun terlambat. Ibu Widya menatap Aris dengan mata melotot. Tangannya yang kurus sempat mencengkeram jas Aris sebelum akhirnya terkulai lemas. Nyawanya hilang dalam hitungan menit oleh racunnya sendiri. Dalam kekacauan itu, para pelayan berteriak panik dan menelpon ambulans. Ibuku segera berlari ke arah tangga, menarik tanganku dengan kuat. "Nara, kita harus pergi sekarang, sebelum Aris menyadari bahwa sup itu tertukar," bisiknya dengan nada yang sangat mendesak. Kami berlari menuju pintu belakang melewati dapur yang sibuk dengan kepanikan. Aku sempat menoleh ke belakang, melihat Aris yang masih mendekap tubuh ibunya. Namun saat itu matanya mendongak dan menatapku. Tatapannya bukan lagi tatapan sedih melainkan tatapan penuh dendam yang murni. Dia tahu kalau aku telah menukar takdirnya. Kami berhasil keluar ke halaman belakang yang luas. Hujan masih turun deras membasahi tubuh kami hingga kuyup. Ibuku menuntunku menuju sebuah mobil tua yang terparkir di balik rimbunnya pepohonan pagar, mobil yang sengaja dia siapkan. Ibu tahu mereka akan melakukan ini, Nara. Ibu tidak sengaja mendengar percakapan mereka di kantor Aris sebulan yang lalu. Jelas ibuku sambil menghidupkan mesin mobil itu dengan tangan yang masih gemetar hebat. Mobil itu melesat keluar dari gerbang belakang, tepat saat lampu-lampu sorot mobil polisi mulai terlihat dari jauh menuju rumah Ibu Widya. Sepanjang perjalanan, aku hanya bisa diam beku. Pikiranku melayang pada kenyataan bahwa suamiku adalah pembunuh yang gagal. Namun ketakutanku belum berakhir. Aris tidak akan tinggal diam. Dia telah kehilangan ibunya, hartanya, dan rencananya. Sekarang dia tidak hanya menginginkan uang asuransi itu, dia menginginkan nyawaku sebagai pembalasan dendam. "Kita mau kemana, Bu?" tanyaku saat mobil memasuki area hutan yang gelap di pinggiran kota. Ibuku tidak menjawab, dia hanya fokus mengemudi dengan kecepatan tinggi. Tiba-tiba sebuah cahaya lampu terang dari kaca spion tengah membuatku silau. Sebuah SUV mewah hitam besar melaju sangat kencang di belakang kami, mencoba menabrak bagian belakang mobil kami. Itu adalah mobil Aris. Dia mengejar kami. Melalui kaca belakang, aku bisa melihat wajah Aris yang beringas di balik kemudi, seolah-olah dia telah kehilangan seluruh akal sehatnya. "Ibu, dia mengejar kita!" teriakku panik. Ibuku menginjak pedal gas lebih dalam, namun mobil tua ini tentu bukan tandingan SUV mewah milik Aris. Di jalanan setapak yang licin karena hujan, drama pengejaran ini menjadi pertaruhan antara hidup dan mati. Aris terus menghintamkan mobilnya ke arah kami, mencoba membuat mobil kami tergelincir ke dalam jurang di sisi kiri jalan. Dalam setiap benturan, aku bisa merasakan maut yang sangat dekat. Pengkhianatan ini ternyata jauh lebih dalam dari yang kubayangkan. Aris benar-benar telah menjadi iblis yang kehilangan kemanusiaannya.
Suara raungan mesin SUV hitam milik Aris terdengar seperti geraman monster yang kelaparan di tengah kesunyian hutan pinus yang basah. Setiap kali moncong mobil besar itu menghantam bagian belakang mobil tua yang dikendarai ibuku, seluruh kerangka mobil kami berderit hebat, seolah-olah besi-besi tua ini akan tercerai-berai dalam hitungan detik. Kepalaku sempat terbentur kaca jendela, menciptakan rasa pening yang luar biasa, namun adrenalin yang mengalir deras di sekujur tubuhku membuat rasa sakit itu seakan mati rasa. Di sampingku, Ibu Lastri mencengkeram kemudi dengan jari-jari yang memutih. Matanya fokus menatap jalanan setapak yang berkelok dan licin, sementara mulutnya tak berhenti merapalkan doa-doa pendek yang terputus oleh napas yang tersengal. "Narah, pegangan yang kuat!" teriak ibuku saat mobil kami kembali terombang-ambing akibat tabrakan dari belakang. Aris benar-benar gila. Dia tidak lagi peduli pada kerusakan mobilnya atau resiko dia sendiri akan masuk jurang. Di matanya hanya ada satu target, melenyapkan kami berdua agar rahasia busuknya terkubur selamanya bersama jasad ibunya yang kini mulai mendingin di lantai marmer rumah mewah itu. Aku menoleh ke belakang. Cahaya lampu jauh dari mobil Aris menyilaukan mataku. Namun aku bisa melihat siluet wajahnya yang beringas di balik kemudi. Tidak ada lagi sisa-sisa pria lembut yang dulu melamarku dengan sebuket bunga lili putih. Yang tersisa hanyalah seorang predator yang haus akan darah. Jalanan semakin menyempit saat kami memasuki area perbukitan yang curam. Di sisi kiri kami adalah tebing berbatu yang menjulang tinggi, dan di sisi kanan adalah jurang gelap yang seolah tak berdasar, hanya berisi pepohonan yang bergoyang ditiup angin kencang. Hujan turun semakin lebat, menghalangi pandangan dan membuat ban mobil kami sesekali tergelincir di atas lumpur. "Ibu, di depan ada persimpangan kecil menuju jalan lama. Mungkin kita bisa mengecohnya di sana," seruku sambil menunjuk ke arah remang-remang jalan setapak yang hampir tertutup semak belukar. Ibuku mengangguk mantap. Tanpa mengurangi kecepatan, dia membanting setir ke arah kanan dengan sangat ekstrim. Mobil kami meluncur masuk ke jalanan tanah yang penuh lubang. Guncangannya begitu hebat hingga aku merasa organ tubuhku ikut bergeser. Namun manuver mendadak itu berhasil membuat Aris kehilangan jejak sejenak. SUV hitamnya melesat lurus, melewati persimpangan itu karena kecepatannya yang terlalu tinggi untuk melakukan pengereman mendadak. Untuk beberapa saat, suasana menjadi sangat sunyi. Hanya terdengar suara wiper mobil yang berdecit menyapu air hujan di kaca depan. Kami terus melaju perlahan masuk ke dalam kegelapan hutan, berharap rimbunnya pohon-pohon besar ini bisa menyembunyikan kami dari pandangan iblis itu. "Kita harus meninggalkan mobil ini, Narah," bisik ibuku sambil mematikan mesin dan lampu depan. Kami berhenti di depan sebuah gubuk tua yang sepertinya sudah lama ditinggalkan oleh para penyadap getah pinus. Mobil ini terlalu mudah dilacak. Aris pasti akan segera menyadari kesalahannya dan berbalik arah. Aku setuju. Dengan sisa tenaga yang ada, kami keluar dari mobil dan berlari menembus lebatnya hujan menuju gubuk tersebut. Pakaian kami sudah basah kuyup, menempel di kulit dan memberikan rasa dingin yang menusuk hingga ke tulang. Di dalam gubuk yang pengap dan berbau kayu lapuk, kami duduk bersandar di dinding bambu yang rapuh. Ibuku menarik napas panjang, mencoba menstabilkan detak jantungnya. Dalam kegelapan itu, aku bisa merasakan kehadiran ibuku sebagai satu-satunya jangkar keselamatanku. "Ibu," bisikku dengan suara parau. "Bagaimana ibu bisa tahu sejauh itu? Bagaimana ibu bisa tahu mereka ingin membunuhku?" Ibuku memegang tanganku. Tangannya terasa sangat dingin, namun genggamannya memberikan kekuatan. "Sebulan yang lalu, Narah, saat ibu datang ke kantor Aris untuk memberimu kejutan ulang tahun, ibu tidak sengaja masuk melalui pintu samping yang sedikit terbuka. Ibu mendengar Aris berbicara dengan Ibu Widya di dalam ruang kerja pribadinya. Mereka sedang membahas tentang utang perusahaan yang mencapai puluhan miliar rupiah akibat investasi bodong di luar negeri. Ibu Widya berkata dengan sangat tenang, seolah sedang membahas menu makan siang, bahwa satu-satunya cara untuk menyelamatkan nama besar keluarga adalah dengan menghilangkan kamu, agar asuransi itu cair. Aris awalnya ragu, tapi Ibu Widya menekannya, mengingatkannya bahwa tanpa uang itu, mereka akan jatuh miskin dan Aris akan masuk penjara karena penipuan dokumen. Aku menutup wajahku dengan kedua tangan, tak kuasa menahan isak tangis yang akhirnya pecah. Betapa mengerikannya kenyataan bahwa hidupku dihargai hanya sebagai angka-angka untuk menutupi kesalahan orang lain. "Lalu," lanjut ibuku,
Ibu mulai menyelidiki. Ibu diam-diam memeriksa dokumen-dokumen di rumah mereka saat mereka tidak ada. Ibu menemukan bahwa Ibu Widya telah menyuap seorang dokter untuk memberikan diagnosis palsu tentang kondisi jantungmu. Itulah sebabnya mereka selalu memberimu vitamin-vitamin aneh setiap malam. Itu bukan vitamin, Nara. Itu adalah obat yang perlahan akan melemahkan otot jantungmu, sehingga saat mereka memberikan dosis racun terakhir nanti, kematianmu akan terlihat seperti kegagalan jantung alami. Pernyataan itu membuatku mual. Selama ini, perhatian-perhatian kecil Ibu Widya, botol-botol suplemen mahal yang dia berikan setiap minggu, ternyata adalah racun yang merambat perlahan menuju jantungku. Aku diracuni oleh kebaikan mereka selama berbulan-bulan. Kenapa ibu tidak langsung melapor ke polisi? Tanyaku dengan penuh kebingungan. Ibu tidak punya bukti kuat, Nara. Aris dan ibunya memiliki pengaruh besar. Mereka bisa dengan mudah memutar balikan fakta dan membuat ibu terlihat seperti orang tua yang pikun atau gila. Ibu harus menunggu momen yang tepat. Momen di mana mereka benar-benar melakukan aksinya agar kita bisa menangkap mereka dengan tangan merah. Tapi ibu tidak menyangka mereka akan melakukannya secepat ini. Jawab ibuku dengan nada penuh penyesalan. Tiba-tiba, dari kejauhan terdengar suara mesin mobil yang mendekat. Cahaya lampu sorot membelah kegelapan hutan, menyapu pepohonan pinus dan akhirnya berhenti tepat di mobil tua kami yang terparkir tak jauh dari gubuk. Jantungku seolah berhenti berdetak. Itu dia, Aris telah menemukan kami. Aku bisa mendengar suara pintu mobil tertutup dengan bantingan keras. Disusul suara langkah kaki yang berat menginjak ranting-ranting kering dan genangan air. Aris, ibu, aku tahu kalian ada di sekitar sini. Suara Aris bergema di antara pepohonan. Terdengar sangat tenang namun mengandung ancaman yang mengerikan. Ayo, keluarlah. Kita harus berbicara. Ibu sudah meninggal, Nara. Kamu harus bertanggung jawab atas apa yang kamu lakukan pada ibuku. Kamu pembunuh, Nara. Kamu menukar sup itu. Kamu sengaja membunuh ibuku. Dia mencoba membalikkan keadaan. Dia mencoba membuatku merasa bersalah atas kematian Ibu Widya. Aku merangkul ibuku lebih erat, kami berdua meringkuk di sudut gubuk yang paling gelap. Melalui celah dinding bambu, aku bisa melihat Aris berdiri di tengah jalanan setapak, memegang sebuah senter besar yang cahayanya terus bergerak liar mencari keberadaan kami. Di tangan lainnya, aku melihat kilatan logam. Dia memegang sebuah linggis panjang, senjata yang dia ambil dari bagasi mobilnya. Nara, jika kamu keluar sekarang dan memberikan tanda tangan di dokumen terakhir ini, aku berjanji tidak akan menyakitimu. Kita bisa menganggap semua ini sebagai kecelakaan tragis. Aku akan bilang pada polisi bahwa Ibu Widya salah minum obat dan kamu hanya syok. Aris terus berbicara sambil berjalan mendekati gubuk. Langkah kakinya semakin jelas. Krak, krak. Suara ranting patah itu seolah-olah sedang menghitung sisa umurku. Aku menatap ibuku, dan di matanya aku melihat sebuah rencana yang nekat. Ibuku menunjuk ke arah pintu belakang gubuk yang sudah reot, lalu menunjuk ke arah tangki bensin mobil tua kami yang bocor akibat tabrakan tadi. Aku mengerti maksudnya. Ibuku ingin membuat pengalihan sekali lagi. Dia menyerahkan ponselnya padaku yang sudah dalam mode merekam suara. Pastikan dia mengaku, Nara, rekam semuanya. Bisik ibuku nyaris tak terdengar. Ibuku kemudian mengambil sebuah botol kaca bekas yang ada di lantai gubuk dan melemparkannya ke arah semak-semak yang berlawanan dengan arah kami. Prang! Suara botol pecah itu langsung memancing perhatian Aris. "Di sana kau rupanya!" teriak Aris sambil berlari ke arah semak-semak tersebut. Di saat itulah kami keluar melalui pintu belakang gubuk dan berlari sekuat tenaga menuju arah yang berbeda, masuk lebih dalam ke bagian hutan yang lebih rapat. Namun Aris ternyata jauh lebih cerdik dari yang kami kira. Dia hanya berpura-pura terpancing. Saat kami baru berlari beberapa belas meter, sebuah cahaya senter langsung menghujam punggung kami. "Mau lari kemana lagi, sayang?" Suara Aris tepat berada di belakang kami. Aku menoleh dan melihat dia sedang menyeringai lebar. Wajahnya yang basah kuyup oleh hujan tampak seperti iblis yang baru saja keluar dari neraka. Dia mengangkat linggisnya tinggi-tinggi, siap untuk menghantamkan senjata itu ke arah kami. Aku menarik ibuku untuk menghindar, namun kakiku tersangkut akar pohon besar, membuatku terjatuh tersungkur di atas tanah berlumpur. Aris berdiri di atasku, menjulang seperti malaikat maut. "Permainan berakhir, Nara. Kamu selalu menjadi istri yang terlalu pintar untuk kebaikanmu sendiri. Seharusnya kamu mati saja dengan tenang setelah meminum sup itu, maka setidaknya kenangan tentangmu akan tetap indah di kepalaku."
Aku merogoh ponsel di sakuku, memastikan alat perekam itu masih berjalan. Jadi kamu mengaku, Aris, kamu dan ibumu memang berniat meracuniku demi uang asuransi itu, demi menutupi dosa-dosamu di perusahaan? Tanyaku dengan suara lantang, mencoba memancingnya meski nyawaku sedang di ujung tanduk. Aris tertawa sinis. Suara tawanya menyatu dengan suara guntur yang menggelegar di langit. Ya, aku melakukannya. Kami melakukannya. Dan sekarang aku akan memastikan tidak ada saksi yang tersisa. Ibuku sudah mati dan harta itu tetap harus jatuh ke tanganku. Setelah aku melenyapkanmu, aku akan menjadi pewaris tunggal dari seluruh aset ini. Saat dia mengayunkan linggisnya ke arah kepalaku, sebuah hantaman keras tiba-tiba mengenai punggung Aris. Ibuku telah menyerangnya dari belakang menggunakan sebuah dahan pohon besar. Aris terjerembab ke depan, memberikan waktu bagiku untuk bangkit. Namun kemarahan Aris kini memuncak. Dia berbalik dan mendorong ibuku dengan sangat keras hingga ibuku terbentur pohon dan jatuh tak sadarkan diri. "Ibu!" teriakku histeris. Aku berlari ke arah ibuku, namun Aris mencengkram rambutku dan menarikku kembali. Dia menjatuhkanku dan mulai mencekik leherku dengan kedua tangannya yang kuat. Aku meronta mencakar tangannya, mencoba menghirup udara yang semakin menipis. Penglihatanku mulai mengabur, bintik-bintik hitam mulai menutupi pandanganku. Di tengah kesadaranku yang mulai menghilang, aku mendengar suara sirine polisi yang sayup-sayup terdengar dari kejauhan. Aris pun mendengarnya. Dia mempererat cekikannya, matanya memancarkan kegilaan yang luar biasa. "Aku akan membunuhmu sebelum mereka sampai di sini. Aku akan membunuhmu." Namun sebuah kejutan terjadi. Dari arah kegelapan hutan, muncul beberapa sorot lampu senter yang sangat tenang, disusul dengan suara tembakan peringatan ke udara. "Polisi, jangan bergerak, lepaskan wanita itu!" Suara tembakan peringatan yang membelah keheningan hutan itu bergema berkali-kali di antara batang-batang pohon pinus yang menjulang, menciptakan efek akustik yang mengerikan di tengah deru hujan yang belum juga reda. Aris tersentak. Cekikannya pada leherku melonggar selama sepersekian detik akibat keterkejutan yang luar biasa. Aku menggunakan kesempatan yang sangat sempit itu untuk menendang perutnya sekuat tenaga dengan kedua kakiku. Sebuah gerakan refleks dari tubuh yang sedang berjuang untuk bertahan hidup. Aris terjerembab ke belakang, jatuh di atas tumpukan daun busuk dan lumpur hitam. Sementara aku merangkak menjauh dengan nafas yang terputus-putus. Tenggorokanku terasa seperti terbakar dan perih luar biasa akibat tekanan tangannya yang besar tadi. Beberapa petugas kepolisian dengan seragam taktis lengkap menyerbu masuk ke area gubuk tua itu. Cahaya senter mereka yang sangat kuat membuat area yang tadinya gelap gulita kini menjadi terang benderang dengan pendar putih yang menyilaukan. Aris mencoba bangkit. Wajahnya yang tadi beringas kini berganti dengan kepanikan yang menyedihkan. Dia mengangkat tangannya, namun matanya tetap menatapku dengan kebencian yang masih menyala. Aku mengabaikannya dan segera merangkak menuju tubuh ibuku yang tergeletak diam di bawah pohon besar. "Ibu, ibu bangun!" Tangisku pecah saat menyentuh pipi ibuku yang terasa sangat dingin dan basah oleh air hujan. Beruntung, ibuku mengerang pelan. Dia perlahan membuka matanya meskipun tampak linglung dan kesakitan akibat benturan di kepalanya. Di sisi lain, dua orang petugas polisi dengan sigap membekuk Aris, menekan tubuhnya ke tanah yang berlumpur dan mengunci tangannya dengan borgol besi. Bunyi klik dari borgol itu terasa seperti simfoni kemenangan yang sangat indah di telingaku. Aris masih mencoba meronta, meneriakkan berbagai pembelaan yang tidak masuk akal, mengatakan bahwa aku yang telah membunuh ibunya dan dia hanya mencoba membalas dendam. Namun petugas tidak memedulikannya. Mereka telah mendengar sebagian dari pengakuannya yang terekam secara tidak sengaja melalui sambungan radio yang ternyata telah diaktifkan oleh ibuku sebelum kami meninggalkan mobil. Ternyata, ibuku tidak hanya menyiapkan mobil tua dan mental yang kuat. Dia telah menghubungi seorang kerabat jauh yang bekerja di kepolisian daerah beberapa jam sebelum makan malam maut itu dimulai. Dia telah mengirimkan koordinat lokasi kami secara real time melalui fitur pelacakan di ponselnya. Inilah alasan mengapa polisi bisa menemukan gubuk terpencil ini di tengah hutan yang luas. Ibuku benar-benar telah memikirkan segala kemungkinan terburuk demi menyelamatkanku dari cengkraman keluarga Widya yang iblis itu. Kami berdua dibawa ke rumah sakit dengan ambulans untuk mendapatkan perawatan intensif. Sepanjang perjalanan di dalam kendaraan medis yang berguncang itu, aku terus menggenggam tangan ibuku. Aku merasa sangat bersalah karena ketidaktahuanku selama ini hampir merenggut nyawa satu-satunya orang yang benar-benar mencintaiku.
Ibuku hanya tersenyum lemah di balik masker oksigennya. Matanya seolah berkata bahwa semuanya akan baik-baik saja. Namun di dalam lubuk hatiku, aku tahu bahwa perjuangan ini baru saja dimulai. Menangkap Aris adalah satu hal, tetapi membuktikan kejahatannya di depan hukum dan menghadapi sisa-sisa kekuatan dari dinasti bisnis Ibu Widya yang iblis itu adalah tantangan yang jauh lebih besar. Setelah melewati malam yang panjang di ruang perawatan, seorang detektif Hendra mendatangi bangsal tempatku beristirahat. Wajahnya tampak serius, membawa sebuah map tebal berisi berkas-berkas yang aku asumsikan sebagai hasil penyelidikan awal di lokasi kejadian. Dia menarik kursi dan duduk di samping tempat tidurku, sementara ibuku masih tertidur pulas di ranjang sebelah setelah diberikan obat penenang. "Nyonya Nara?" Detektif Hendra memulai bicaranya dengan nada yang tenang namun tegas. "Kami telah menggeledah rumah Ibu Widya dan menemukan laboratorium mini di gudang bawah tanahnya. Di sana terdapat berbagai jenis zat kimia, termasuk arsenik cair dan beberapa jenis obat-obatan syaraf yang dosisnya telah dimanipulasi. Kami juga menemukan catatan medis pribadi Anda yang ternyata telah dipalsukan secara digital di pangkalan data rumah sakit swasta milik rekan bisnis Ibu Widya. Ini adalah konspirasi yang sangat rapi dan terencana." Aku mendengarkan penjelasan detektif itu dengan perasaan mual yang kembali muncul. Jadi dugaanku benar. Mereka tidak hanya ingin membunuhku secara instan, mereka ingin membangun narasi bahwa aku memang memiliki penyakit jantung bawaan, sehingga kematianku nantinya tidak akan diautopsi secara mendalam. Lalu bagaimana dengan Aris? Apakah bukti-bukti itu cukup untuk menjeratnya? Tanyaku dengan suara yang masih parau. Detektif Hendra menghela nafas panjang, sebuah tanda yang membuatku waspada. Aris memiliki tim pengacara yang sangat andal, Nyonya Nara. Saat ini dia bersikeras tidak tahu menahu soal laboratorium itu dan melemparkan seluruh tanggung jawabnya pada mendiang ibunya. Dia mengklaim bahwa dia hanya menuruti perintah ibunya tanpa mengetahui bahwa sup tersebut mengandung racun. Dia juga menuduh Anda melakukan provokasi di hutan sehingga dia bertindak di luar kendali akibat syok menghilangkan ibunya. Tanpa bukti suara yang jelas atau saksi mata yang melihatnya meracuni sup itu, posisinya masih bisa diperdebatkan di pengadilan. Aku teringat ponsel yang kugunakan untuk merekam pengakuannya di hutan. Aku segera meraba tempat di samping tempat tidurku. "Detektif, aku memiliki rekaman suaranya. Dia mengaku di tengah hutan bahwa dia dan ibunya memang berencana melenyapkanku demi uang asuransi. Ponsel itu ada di saku gaunku semalam." Detektif Hendra tampak terkejut. Dia segera memanggil anak buahnya untuk mengambil ponsel milikku yang masih berada di bagian penyimpanan barang bukti medis. Namun ketika ponsel itu dibawa masuk, hatiku hancur berkeping-keping. Layarnya retak parah, dan tubuh ponsel itu tampak melengkung, mungkin karena tertindih saat aku bergulat dengan Aris atau saat aku terjatuh di lumpur. Saat petugas mencoba menyalakannya, ponsel itu mati total. Air hujan yang masuk ke mesinnya kemungkinan besar telah merusak memori internalnya. Sial! Makiku air mata frustasi mulai mengalir. Itu adalah satu-satunya bukti kuat di mana dia bicara dengan jujur tanpa tameng pengacaranya. "Tenang, Nyonya Nara, kami akan mencoba membawanya ke tim forensik digital. Namun saya harus jujur, kemungkinannya kecil jika kerusakannya sedalam itu," ujar Hendra mencoba menenangkanku. Dia kemudian bangkit untuk berpamitan, namun sebelum dia keluar dia memberikan sebuah informasi yang membuat bulu kuduku berdiri. "Ada satu hal lagi. Kami menemukan bahwa asuransi jiwa yang Anda tanda tangani itu memiliki klausul tambahan yang sangat aneh. Jika Anda meninggal dalam kondisi tragis yang melibatkan pihak ketiga yang tidak teridentifikasi, dana itu akan langsung cair ke rekening perusahaan keluarga, bukan ke ahli waris perorangan. Ini menunjukkan bahwa mereka memang butuh uang itu untuk menyelamatkan bisnis yang sedang kolaps, bukan sekedar untuk kekayaan pribadi." Setelah detektif Hendra pergi, aku termenung menatap langit-langit kamar rumah sakit yang putih bersih. Aku merasa seperti terjebak dalam jaring laba-laba yang sangat luas. Ternyata, Aris bukan hanya sekadar suami yang haus harta. Dia adalah pion dari sebuah skema bisnis yang jauh lebih gelap. Aku menyadari bahwa jika aku ingin benar-benar menghancurkannya, aku tidak bisa hanya mengandalkan keadilan hukum yang terkadang bisa dibeli oleh orang kaya. Aku harus menggunakan strategi mereka sendiri. Aku harus menyerang mereka dari dalam. Tiba-tiba, ibuku terbangun. Dia melihat wajahku yang penuh kemarahan dan segera menggenggam tanganku. "Nara, jangan biarkan kebencian menguasaimu. Kita sudah selamat, itu yang terpenting," bisiknya lembut. "Tidak, Bu," jawabku dengan nada dingin yang belum pernah kudengar dari mulutku sendiri. "Selamat saja tidak cukup. Aris masih bebas berkeliaran di luar sana dengan pengacaranya, mencoba membangun kebohongan baru. Dia menghancurkan hidupku, meracuni tubuhku, dan hampir membunuh ibu.
Aku akan memastikan dia merasakan penderitaan yang sama. Aku akan mengambil kembali apa yang seharusnya menjadi milikku, dan aku akan membongkar setiap borok perusahaan keluarga Widya, sampai tidak ada satupun dari mereka yang bisa mengangkat kepala lagi di kota ini. Dalam kepalaku, sebuah rencana mulai tersusun. Aku teringat pada sebuah kunci kecil yang pernah diberikan oleh mendiang ayah mertuaku, Ayah Aris, sebelum dia meninggal 3 tahun lalu karena penyakit misterius yang sekarang mulai kucurigai juga sebagai ulah Ibu Widya. Ayah Aris adalah seorang pria tua yang baik hati, dan dia sangat menyayangiku. Sesaat sebelum nafas terakhirnya, dia memberikan sebuah kotak kecil berisi kunci dan sebuah alamat gudang tua di pinggiran kota. Dia memintaku untuk menyimpannya dan tidak memberitahukan siapapun, termasuk Aris. Saat itu aku pikir itu hanya barang kenangan, tapi sekarang aku yakin itu adalah senjata rahasia yang sengaja dia siapkan untuk melindungiku jika suatu saat badai ini datang. 2 hari kemudian, meski tubuhku masih terasa lemah, aku memaksa keluar dari rumah sakit secara diam-diam dengan bantuan ibuku. Kami menuju alamat yang tertera di memo lama peninggalan Ayah Aris. Gudang itu terletak di area industri yang sudah terbengkalai, dikelilingi oleh tumpukan kontainer berkarat dan rumput liar yang tinggi. Dengan tangan gemetar, aku memasukkan kunci itu ke sebuah pintu besi kecil di sudut bangunan. Klik! Pintu itu terbuka, menampakkan sebuah ruangan sempit yang dipenuhi dengan debu dan sarang laba-laba. Di tengah ruangan, terdapat sebuah brankas kuno dan tumpukan berkas yang tertata rapi. Aku membuka salah satu map, dan mataku terbelalak. Di dalamnya terdapat bukti-bukti penggelapan dana perusahaan yang dilakukan oleh Ibu Widya selama puluhan tahun, termasuk catatan transfer rahasia ke beberapa oknum pejabat untuk menutupi malpraktek di rumah sakit mereka. Namun yang paling mengejutkan adalah sebuah surat pernyataan dari Ayah Aris yang ditulis saat dia mulai merasakan gejala-gejala aneh pada tubuhnya. Dalam surat itu, Ayah Aris menulis, "Widya, jika kau membaca ini, berarti aku sudah tiada. Aku tahu kau sedang mencoba meracuniku perlahan seperti yang kau lakukan pada mitra bisnismu dulu. Tapi ingatlah, aku telah menyimpan semua bukti kejahatanmu di sini. Jika kau berani menyentuh Nara atau mencoba mencelakainya demi harta ini, kebenaran ini akan meledak dan menghancurkanmu. Aris adalah anakku, tapi dia adalah produk dari didikanmu yang salah. Tolong, jangan buat dia menjadi monster seperti dirimu." Air mataku menetes di atas kertas tua itu. Ayah Aris sudah tahu semuanya, tapi dia terlalu lemah untuk melawan istrinya sendiri secara langsung. Dia memilih untuk menitipkan kebenaran ini padaku, berharap aku bisa menjadi benteng terakhir bagi keluarga ini. Dengan berkas-berkas ini di tanganku, aku tidak lagi membutuhkan rekaman ponsel yang rusak itu. Aku memegang jantung dari seluruh kekuasaan keluarga Widya. Namun, saat aku hendak keluar dari gudang tersebut, suara tepuk tangan pelan terdengar dari arah pintu. Sosok pria dengan setelan jas rapi berdiri di sana, menatapku dengan senyum yang sangat aku kenal, senyum yang penuh dengan racun. Bukan Aris, tapi pengacara pribadi keluarga mereka, Bapak Danu. "Luar biasa, Nyonya Nara, Anda benar-benar gigih," ujar Bapak Danu sambil melangkah masuk, diikuti oleh 2 orang pria berbadan besar yang menatapku dengan dingin. "Seharusnya Anda tetap di rumah sakit dan menikmati masa pemulihan Anda. Menemukan tempat ini hanya akan membuat akhir cerita Anda menjadi lebih menyakitkan." Gudang tua itu mendadak terasa jauh lebih sempit dan pengap saat langkah kaki Bapak Danu, pengacara kepercayaan Ibu Widya selama puluhan tahun, bergema di atas lantai beton yang retak-retak. Suara tepuk tangannya yang lambat dan berirama, seolah-olah sedang menghitung detak jantungku yang mulai berpacu liar. Aku mencengkrama peninggalan Ayah Aris erat-erat ke dadaku, merasakan kertas-kertas tua itu berderit di balik pelukanku. Di belakang Danu, 2 orang pria berbadan tegap dengan pakaian serba hitam berdiri seperti tembok batu yang tak tertembus, menghalangi satu-satunya jalan keluar bagiku. Aku terjebak di dalam ruangan sempit yang penuh debu ini, hanya ditemani oleh rahasia-rahasia gelap yang siap meledakkan dinasti keluarga Widya. "Anda memiliki bakat detektif yang luar biasa, Nyonya Nara," ujar Danu dengan nada suara yang halus, namun mengandung getaran ancaman yang sangat nyata. Dia menyesuaikan letak kacamatanya. Matanya yang dingin memandangku seolah-olah aku hanyalah sebuah dokumen yang salah ketik dan harus segera dimusnahkan. "Ayah mertua Anda, Tuan Baskoro, memang selalu menjadi pria yang terlalu melankolis. Dia berpikir bahwa kejujuran bisa menyelamatkan dunia. Padahal di dunia bisnis yang kita jalani, kejujuran hanyalah kerikil yang harus disingkirkan agar roda perusahaan tetap bisa berputar kencang." Aku mencoba mengatur nafas, menatap Danu dengan keberanian yang kupaksakan. "Jadi Anda tahu selama ini Ibu Widya meracuni suaminya sendiri, dan Anda membantunya menutupi semua itu?" Suaraku sedikit bergetar, namun penuh dengan nada tuduhan yang tajam.
Danu tertawa kecil, suara tawanya kering dan tanpa emosi. Membantu adalah kata yang terlalu sederhana, Nara. Saya yang merancang strukturnya. Saya yang memastikan tidak ada satupun jejak kimia yang tertinggal dalam laporan otopsi Tuan Baskoro dia tahun lalu. Dan sekarang, saya juga yang harus memastikan bahwa Anda tidak merusak bencana besar yang sudah kami bangun dengan susah payah. Aris memang bodoh dan gegabah. Dia hampir menghancurkan semuanya di hutan itu. Namun, selama dokumen-dokumen di tangan Anda itu tidak pernah sampai ke tangan polisi, Aris masih bisa kita selamatkan, dan perusahaan ini masih bisa kita kuasai sepenuhnya. Pikiranku berputar cepat. Jadi Aris hanyalah bidak bagi Danu. Pengacara ini sepertinya memiliki ambisi yang jauh lebih besar daripada sekedar membela klien. Apa maumu, Danu? Uang. Jika kamu membiarkanku pergi, aku bisa memberikan apapun yang kamu mau setelah aku mengambil alih aset yang seharusnya menjadi hakku. Aku mencoba bernegosiasi, meskipun aku tahu itu adalah langkah yang sangat beresiko. Danu melangkah maju, membuatku mundur hingga punggungku menempel pada brankas besi yang dingin. Hak Anda? Anda pikir Anda masih punya hak? Setelah Ibu Widya tiada, Aris adalah ahli waris tunggal. Dan sebagai pengacara hukumnya, saya adalah pemegang kendali sebenarnya. Sekarang, serahkan map itu dengan baik-baik, Nara. Jika Anda kooperatif, mungkin saya bisa mengatur agar Anda menghilang ke luar negeri dengan identitas baru dan sejumlah uang saku. Tapi jika Anda keras kepala, ya, gudang tua ini memiliki banyak ruang kosong di bawah lantainya yang belum pernah dibuka selama puluhan tahun. Ancaman pembunuhan itu disampaikan dengan begitu santai, seolah-olah dia sedang membicarakan kontrak sewa bangunan. Salah satu pria besar di belakangnya mulai melangkah maju, tangannya sudah bersiap untuk merebut map dari tanganku. Di saat genting itu, aku teringat sesuatu. Di dalam saku jaket yang kupinjam dari ibuku ada sebuah pematik api tua yang tadi kutemukan di atas meja gudang. Jangan mendekat, teriakku sambil mengeluarkan pematik api itu dan memegangnya tepat di dekat map kertas yang sangat mudah terbakar. Satu langkah lagi dan aku akan membakar semua bukti ini. Kalian akan kehilangan satu-satunya alat bukti yang bisa kalian gunakan untuk memeras atau mengendalikan siapapun. Jika ini hangus, Danu, kamu tidak punya apa-apa lagi untuk membuktikan bahwa Aris bersalah atau tidak. Dan kamu tidak akan pernah bisa mengakses rekening rahasia Tuan Baskoro di luar negeri yang membutuhkan kode-kode di dalam dokumen ini. Langkah pria besar itu terhenti. Danu mengangkat tangannya, memberi isyarat agar anak buahnya tetap diam. Wajahnya yang tadinya tenang kini menunjukkan sedikit ketegangan. Dia tahu aku tidak menggertak. Di dalam map itu, memang terdapat catatan kode akses bank luar negeri yang selama ini dicari-cari oleh Ibu Widya dan Danu. Informasi yang hanya diberikan ayah Aris kepadaku. Jangan melakukan hal bodoh, Nara. Itu adalah harta karun. Membakarnya berarti membakar masa depan Anda sendiri, ujar Danu dengan nada yang mulai membujuk. Masa depanku sudah hancur sejak Aris mencoba membunuhku, balasku dengan teriakan yang mengguncangkan ruangan. Sekarang, kalian mundur, biarkan aku keluar dari sini, atau kita semua akan kehilangan segala malam ini. Suasana menjadi sangat tegang. Keheningan yang mencekam menyelimuti ruangan, hanya terdengar suara nafas kita yang berat. Danu tampak sedang menimbang-nimbang risikonya. Namun, tiba-tiba terdengar suara keributan dari luar gudang. Suara decit ban mobil hitam dan pintu yang dibanting keras membuat perhatian Danu sejenak. Kesempatan itu tidak kusia-siakan. Aku menendang sebuah kaleng cat tua ke kaki pria besar di depanku dan berlari sekuat tenaga menuju celah di antara kontainer yang ada di dalam gudang. Aku menyelinap di antara lorong-lorong sempit kontainer yang berdebu. Jantungku berdegup seperti genderang perang. Aku bisa mendengar suara Danu yang memerintahkan anak buahnya untuk mengejarku. Cari dia, jangan sampai dia keluar dari gudang ini hidup-hidup, teriaknya dengan suara yang tidak lagi tenang. Aku terus berlari dalam kegelapan, meraba-raba dinding kontainer yang dingin dan berkarat. Di ujung lorong, aku melihat sebuah jendela kecil yang letaknya agak tinggi. Dengan sisa tenaga yang ada, aku memanjat beberapa tumpukan palet kayu dan berhasil mencapai jendela tersebut. Namun, saat aku hendak memanjat keluar, sebuah tangan kuat mencengkram kakiku dan menarikku jatuh kembali ke lantai. Kena kau tikus kecil, geram pria besar itu sambil menjatuhkanku ke lantai. Map di tanganku terlepas dan terlempar beberapa meter dariku. Dia mulai menyeret tubuhku kembali ke tengah ruangan, namun aku terus meronta dan menendang. Di saat itulah, pintu utama gudang itu hancur ditabrak oleh sebuah SUV hitam, mobil yang sangat aku kenal. SUV itu berhenti dengan mendadak, menciptakan awan debu yang tebal. Dari dalamnya, keluar sosok pria yang seharusnya berada di balik jeruji besi. Aris. Dia berdiri di sana dengan pakaian yang kotor dan wajah yang dipenuhi luka memar. Namun matanya memancarkan kegilaan yang jauh lebih mengerikan dari sebelumnya. Rupanya, Aris berhasil melarikan diri saat dalam perjalanan menuju rumah tahanan dengan bantuan beberapa orang suruhannya yang telah disiapkan oleh Danu sebagai rencana cadangan. Namun sepertinya Aris memiliki agendanya sendiri sekarang. Aris,
Danu tampak terkejut melihat kehadiran kliennya yang liar itu. "Apa yang kamu lakukan di sini? Seharusnya kamu menunggu di lokasi yang sudah disepakati." Aris mengabaikan Danu dan berjalan lurus ke arahku. Dia melihat map yang tergeletak di lantai dan segera mengambilnya. Dia membukanya sekilas dan tertawa terbahak-bahak, suara tawa yang terdengar sangat merusak kewarasan siapapun yang mendengarnya. "Jadi ini dia, rahasia tua bangka itu," gumam Aris sambil menatap dokumen tersebut. Dia kemudian menoleh ke arah Danu dengan tatapan yang penuh kebencian. "Dan kau, Danu, kau pikir aku tidak tahu bahwa kau berencana membunuhku juga setelah mendapatkan kode-kode ini? Kau pikir aku sebodoh ibuku yang bisa kau setir?" Danu tampak pucat. "Aris, apa yang kamu bicarakan? Aku di pihakmu." "Pihakmu adalah uang, Danu, selalu uang." Aris tiba-tiba mengeluarkan sebuah pistol dari balik pinggangnya dan menodongkannya ke arah Danu. Kedua pria besar anak buah Danu langsung terdiam, tidak berani bergerak karena melihat tuannya berada dalam bahaya. "Sekarang, suruh anak buahmu pergi, atau aku akan meledakkan kepalamu di sini juga." Di tengah kekacauan antara dua penjahat itu, aku perlahan merangkak menjauh, mencoba mencapai pintu yang terbuka akibat hantaman mobil tadi. Aku melihat ibuku, Ibu Lastri, muncul dari balik pintu dengan wajah penuh kekhawatiran, diikuti oleh detektif Hendra dan beberapa petugas polisi yang ternyata sudah membuntuti mobil Aris sejak dia melarikan diri. "Polisi, jatuhkan senjata!" teriak detektif Hendra sambil menodongkan senjatanya ke arah Aris. Situasi menjadi kebuntuan segitiga yang sangat mematikan. Aris menodongkan pistol ke Danu, polisi menodongkan senjata ke Aris, dan anak buah Danu bersiap untuk menyerang siapapun. Aku berdiri di antara mereka, merasa seperti berada di tengah-tengah badai yang siap menghancurkan apa saja. "Nara, kemari!" teriak ibuku dengan tangan terentang. Aku berlari menuju ibuku, namun Aris tiba-tiba menarik lenganku dan menjadikan tameng di depan pistolnya. "Jangan mendekat, atau aku tembak dia!" teriak Aris dengan histeris. Ujung pistolnya yang dingin menempel di pelipisku, membuat seluruh tubuhku membeku. Aku tidak punya apa-apa lagi. Ibuku mati, perusahaanku hancur, dan semua ini gara-gara kau, Nara. Jika aku tidak bisa memiliki harta ini, maka tidak ada satupun dari kalian yang bisa. Dalam kegilaannya, Aris mulai menarik pelatuknya. Namun di detik terakhir, detektif Hendra memberikan instruksi kepada timnya. Suara tembakan meletus memenuhi gudang itu dengan bau mesiun yang menyengat. Aku merasakan tubuh Aris terdorong ke belakang oleh hantaman peluru polisi yang mengenai bahunya, membuat pistol di tangannya terlepas. Aku terjatuh ke lantai, menutupi telingaku. Sementara polisi menyerbu masuk untuk meringkus Aris dan Danu secara bersamaan. Aris mengerang kesakitan di lantai, darah mulai membasahi jas kotornya. Map peninggalan ayah Aris jatuh tepat di depanku. Aku mengambilnya, berdiri dengan kaki yang masih gemetar, dan menatap suamiku yang kini sudah benar-benar hancur. Di depanku, kebenaran akhirnya terungkap secara utuh. Namun luka yang ditinggalkan oleh pengkhianatan ini seolah-olah akan membekas selamanya. Gema suara tembakan yang terlahir seolah-olah masih memantul di dinding-dinding gudang tua yang dingin itu, menyisakan bau mesiu yang menyengat dan kabut tebu yang menyesakkan napas. Aku berdiri mematung di tengah reruntuhan rencana jahat yang telah disusun selama bertahun-tahun oleh keluarga suamiku. Aris tergeletak di lantai beton, tangannya mencengkram bahunya yang bersimbah darah, sementara matanya menatap langit-langit gudang dengan pandangan kosong yang mengerikan. Di sudut lain, Bapak Danu, sang pengacara licik yang telah mengkhianati setiap kode etik profesinya, tertunduk lesu saat kedua tangannya dikunci rapat oleh borgol baja milik tim detektif Hendra. Keheningan yang mengikuti kekacauan itu terasa sangat berat, seolah-olah waktu sendiri sedang berhenti sejenak untuk menyaksikan jatuhnya sebuah dinasti yang dibangun di atas tumpukan nyawa dan air mata. Ibuku berlari menembus garis polisi, mengabaikan peringatan petugas untuk tetap di luar. Dia merangkulku dengan begitu erat, tangisnya pecah di bahuku, sebuah isak tangis yang mencerminkan kelegaan luar biasa setelah berhari-hari hidup dalam cengkraman maut. Aku merasakan kehangatan tubuh ibuku dan tiba-tiba saja, seluruh kekuatan yang kupaksakan sejak malam makan malam itu runtuh. Aku jatuh berlutut di pelukannya, melepaskan map berisi rahasia ayah Aris ke tanah dan menangis sejadi-jadinya. Bukan hanya karena aku takut, tapi karena aku merasa begitu dikhianati oleh cinta yang selama ini kupikir nyata.
Detektif Hendra mendekat dengan perlahan, memungut map tersebut dan memeriksanya sekilas dengan sarung tangan karet. Dia menatapku dengan tatapan penuh rasa hormat yang tulus. Nyonya Nara, dokumen ini adalah kunci terakhir yang kami butuhkan. Bukan hanya untuk memenjarakan Aris dan Danu atas upaya pembunuhan semalam, tapi untuk membongkar setiap kematian misterius yang pernah terjadi di lingkungan keluarga Widya selama 2 dekade terakhir. Anda telah melakukan sesuatu yang bahkan tidak bisa dilakukan oleh tim investigasi kami selama bertahun-tahun. Proses hukum dimulai keesokan harinya dan menjadi berita nasional yang paling mengguncang publik selama berbulan-bulan. Aku harus melalui ratusan jam pemeriksaan, menceritakan kembali setiap detail dari malam aku menemukan pesan rahasia di atas kertas tisu, hingga detik-detik aku menukar sup mematikan itu. Setiap kali aku duduk di ruang interogasi, bayangan wajah Ibu Widya yang membiru dan mata Aris yang penuh kebencian kembali menghantuiku. Namun dukungan dari ibuku dan tim hukum yang jujur dari Paman Harun, adik kandung Tuan Baskoro yang selama ini diasingkan oleh Ibu Widya, memberiku kekuatan untuk terus berdiri tegak. Di pengadilan, kebenaran meledak seperti bom waktu. Rekaman suara yang berhasil dipulihkan oleh tim forensik digital dari ponselku yang rusak menjadi bukti kunci yang tidak bisa dibantah. Suara Aris yang dengan dingin merencanakan penggunaan arsenik daripada sianida bergema di ruang sidang yang penuh sesak, membuat para pengunjung sidang berseru ngeri. Aris duduk di kursi terdakwa dengan wajah yang kuyu dan tatapan yang hancur. Tidak ada lagi sisa-sisa pria tampan yang dulu menjadi pujaan banyak wanita. Dia hanyalah seorang kriminal yang tertangkap basah, ditinggalkan oleh semua rekan bisnis dan teman-temannya yang dulu menjilat padanya. Paman Harun berdiri sebagai saksi ahli dalam struktur perusahaan. Dia membongkar bagaimana Ibu Widya dan Danu telah menguras aset perusahaan untuk menutupi hutang judi Aris di luar negeri, sebuah rahasia yang bahkan Ibu Widya coba sembunyikan dari anaknya sendiri. Ternyata, Ibu Widya sangat mendominasi, sehingga dia mengendalikan setiap aspek hidup Aris, termasuk kegagalan-kegagalannya, dan itulah yang menciptakan monster dalam diri Aris. Aris yang tidak pernah diajarkan untuk bertanggung jawab, memilih jalan pintas paling kejam, yakni melenyapkan istrinya sendiri demi uang asuransi. Hakim akhirnya membacakan vonis yang sangat berat. Aris dijatuhi hukuman penjara seumur hidup tanpa kemungkinan remisi atas pembunuhan berencana terhadap ayahnya, konspirasi pembunuhan terhadap istrinya, dan penggelapan dana dalam skala masif. Bapak Danu dijatuhi hukuman 25 tahun penjara karena perannya sebagai otak intelektual dalam berbagai tindak kriminal keluarga tersebut. Saat ketukan palu hakim berbunyi, aku merasa sebuah beban raksasa yang menindih dadaku selama ini tiba-tiba terangkat. Aku keluar dari gedung pengadilan disambut oleh kilatan lampu kamera wartawan, namun aku tidak lagi merasa takut. Aku berjalan menembus kerumunan itu dengan kepala tegak, menggenggam tangan ibuku yang selalu setia di sampingku. 3 bulan setelah persidangan berakhir, aku berdiri di depan gedung kantor pusat keluarga Widya yang kini telah berganti nama menjadi Baskoro & Nara Group. Sesuai dengan wasiat rahasia Tuan Baskoro yang ditemukan dalam brankas gudang, aku adalah pemegang saham mayoritas yang sah. Banyak yang menyarankanku untuk menjual perusahaan itu dan hidup tenang dengan uang yang sangat banyak, namun aku menolak. Aku merasa memiliki kewajiban moral untuk membersihkan nama baik ayah mertuaku yang selama ini dicemari oleh ambisi gelap istrinya. Aku mengumpulkan seluruh karyawan di aula besar, tempat di mana Aris dulu sering memberikan pidato-pidato palsunya. Aku berdiri di depan mereka, mengenakan setelan kerja yang sederhana, tanpa perhiasan mewah. Perusahaan ini tidak akan lagi dijalankan dengan ketakutan atau rahasia, ujarku dengan suara yang mantap dan jernih. Kita mulai dari awal, kejujuran akan menjadi pondasi utama kita. Siapapun yang masih menyimpan sisa-sisa kecurangan dari masa lalu, saya minta Anda keluar sekarang, atau hukum yang akan menjemput Anda. Tidak ada yang bergerak, suasana aula itu penuh dengan harapan baru yang segar. Kehidupan pribadiku juga mulai pulih, meski luka di hati tidak bisa sembuh dalam semalam. Aku pindah ke sebuah rumah kecil yang asri di pinggiran kota bersama ibuku. Rumah itu memiliki kebun bunga yang luas, tempat aku menghabiskan sore hari dengan merawat tanaman lili putih, bunga yang dulu sempat ku benci karena mengingatkanku pada lamaran Aris. Namun kini kuartikan kembali sebagai simbol kesucian dan awal yang baru. Aku juga mendirikan sebuah yayasan bantuan hukum untuk wanita-wanita yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga dan pengkhianatan finansial, agar tidak ada lagi nara-nara lain yang harus berjuang sendirian melawan kegelapan. Suatu sore, aku menerima surat dari penjara. Itu dari Aris. Aku sempat ragu untuk membukanya, namun rasa ingin tahuku menang. Di dalam surat itu, Aris menulis tentang penyesalannya,
tentang bagaimana dia sering bermimpi melihat wajah ibunya yang menderita di detik-detik terakhirnya, dan bagaimana dia merindukan masa-masa awal pernikahan kami saat semuanya masih murni. Dia meminta maaf, meskipun dia tahu kata maaf tidak akan pernah cukup. Aku membaca surat itu tanpa air mata. Aku tidak membencinya lagi, tapi aku juga tidak memaafkannya dengan cara yang membuatku ingin kembali melihatnya. Bagiku, Aris yang kucintai sudah lama mati, dan pria yang ada di penjara itu adalah orang asing yang harus mempertanggungjawabkan perbuatannya pada dunia. Aku melipat surat itu dan membakarnya di perapian. Aku melihat kertas itu menjadi abu, terbang terbawa angin melalui jendela yang terbuka. Aku menoleh ke arah meja makan, di mana ibuku sudah menyiapkan makan malam. Bukan sup herbal yang mencurigakan, melainkan masakan rumahan sederhana yang aromanya memenuhi seluruh ruangan dengan kehangatan. "Nara, ayo makan, makanannya sudah siap," panggil ibuku dengan suara yang penuh cinta. Aku duduk di hadapannya, kami makan dalam keheningan yang damai. Tidak ada lagi debaran jantung yang menyakitkan, tidak ada lagi kecurigaan yang mengintai di balik setiap sendok makanan. Aku menyadari bahwa harta yang paling berharga bukanlah saham perusahaan atau saldo bank yang melimpah, melainkan kemampuan untuk tidur dengan tenang di malam hari tanpa rasa takut akan pengkhianatan dari orang yang paling kita cintai. Keadilan memang datang terlambat, dan ia datang dengan harga yang sangat mahal. Aku kehilangan 2 tahun hidupku dalam kepalsuan. Aku hampir kehilangan nyawaku, dan aku harus menyaksikan kehancuran sebuah keluarga. Namun, dari reruntuhan itu, aku menemukan diriku yang sebenarnya. Seorang wanita yang kuat, berdaya, dan mampu menentukan takdirnya sendiri. Di bawah langit malam yang bertabur bintang, aku berdiri di teras rumahku, menghirup udara dingin yang segar dan tersenyum. Akhirnya, aku benar-benar bebas. Perjamuan maut itu telah usai, dan kini saatnya aku merayakan kehidupan yang baru saja dimulai. Sejarah keluarga Widya mungkin akan selalu diingat sebagai sebuah tragedi kelam di kota ini. Namun bagiku, itu adalah bab penutup dari sebuah buku lama. Aku telah menutup buku itu dengan rapat, menguncinya di gudang masa lalu, dan kini aku sedang menulis baris-baris baru di buku yang baru. Sebuah buku di mana aku adalah penulisnya, pahlawannya, dan penentu akhir ceritanya sendiri.